Dengan kata lain, seolah-olah Anies ingin menyampaikan pesan bahwa selama ini Gubernur DKI sebelum periodenya sama sekali tidak pernah berbuat apa-apa untuk mewujudkan keadilan, dan bisa saja Anies menganggap bahwa hanya dirinya lah yang mampu menghadirkan keadilan buat pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, di acara Dosa-Dosa Anies Kick Andy yang ditayangkan di stasiun TV milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Andi F. Noya mengejar Anies Baswedan, bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan, tentang kondisi Kalijodo yang sangat terawat di era Ahok, tetapi jadi berantakan di era kepemimpinannya. Dengan berbagai macam alasan dan retorika, Anies pun mencoba untuk memoles diri dengan menegaskan bahwa saat memimpin DKI Jakarta, semua taman terawat dengan sangat baik. Bahkan Anies menegaskan juga bahwa dirinya bukan hanya merawat taman, melainkan juga menambah taman-taman di Jakarta sebanyak 420 buah. Soal Kalijodo yang dianggap tidak terawat dengan baik, Anies pun menantang siapapun untuk mengecek kondisi Kalijodo yang sebenarnya. Merasa ditantang, seorang warga DKI Jakarta pun mengecek kondisi Kalijodo yang sebenarnya untuk membuktikan kebenaran pernyataan Anies Baswedan. Apa yang terjadi? Nah, setelah dicek di lapangan, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Sangat jauh dari kata-kata manis Anies Baswedan. Selain kumuh, tidak sedikit tembok yang retak-retak bahkan berpotensi ambruk. Kalau contohnya Kalijodo, karena ini yang muncul ke permukaan. Kalijodo katanya hancur nih. Tidak ada yang hancur. Dan itu tinggal dicek aja di lapangan, Bang. Kalau itu nggak usah cek ke saya. Videonya banyak sekali yang beredar. Dicek aja kenyataannya. Kenyataannya, Bang, semua taman itu dirawat. Semua dirawat. Bagaimana ada 420-an taman lebih sekarang ini yang memfasilitasi seluruh warga. Bahkan konsepnya diganti dari garden jadi park. Yang itu kemudian membuat orang bisa bermain di situ. Kata Anies, disuruh ngecek sendiri ke lapangan. Ya sudah, dan ini hasilnya. Ini udah mulai bahaya ini. Retak semua. Ini retak ini. Ini potensi roboh ya. Ini sampai ini ya. Ini masuk Jakarta Utara ya. Ini potensi roboh ya. Kok berani dia ngomong gitu dan nggak malu? Apalagi ngajakin orang untuk ngecek di lapangan. Masalahnya gue yang ngecek sendiri di lapangan. Apa lo? Aduh, mungkin ada benarnya kalau ada yang bilang bahwa Anies ini termasuk tipe orang yang mengidap sindrom megalomania, menganggap dirinya sebagai orang besar sehingga selalu bermimpi tentang kekuasaan. Simak saja pernyataan-pernyataannya ketika dia berorasi di ruang publik. Hampir tidak ada pernyataannya yang menunjukkan sikap rendah hati, apalagi mengakui adanya kekurangan dan handicap yang ada pada dirinya. Memang gaya tuturnya terkesan tidak meledak-ledak, kalem, datar, dan biasa-biasa saja. Namun di balik kelembutan kata-katanya, dia mencoba untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan publik bahwa dirinya sebagai sosok paripurna dan sama sekali tidak memiliki kekurangan. Coba kita simak ketika Anies menyampaikan pidato setelah dia dilantik menjadi Gubernur DKI, yang mengungkit penggunaan istilah pribumi hingga akhirnya menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dulu kita semua pribumi
ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik se atelor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Ketika Anda baru saja dilantik menjadi gubernur, statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi yang selama ini dijajah. Kenapa harus ada keluar statement pribumi? Apa pesan yang sebenarnya ini ingin Anda sampaikan hari itu? Ini adalah salah satu contoh lagi, Bang. Bagaimana sebuah kenyataan digaungkan dengan pesan yang beda. Saya boleh baca lengkapnya ya, Bang ya. Itu apa statement itu. Sebentar. Saya baca, Bang ya. Dua bagiannya. Pertama, di ibu kota harus hadir keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Jadi saya udah bicara keadilan sosial ini dulu, bukan sekarang nih. Dan Jakarta satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata di Jakarta selama ratusan tahun. Ini pada masa penjajahan. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu depan mata. Kolonial Belanda itu ada depan mata. Dirasakan sehari-hari. Ini kita rasakan nih dalam era penjajahan dulu itu. Jadi saya lagi bicara masa lalu nih, Bang. Bukan bicara sekarang. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Kemudian, karena itu, bila kita sudah merdeka nih, maka janji-janji kemerdekaan itu harus kita lunasi. Dulu, ini saya katakan kalimatnya, dulu kita semua pribumi ditindas, dikalahkan. Dulu. Kini kita sudah merdeka. Sudah saatnya kita semua menjadi tuan di negeri sendiri. Dan saya sampaikan, kita semua pribumi dulu. Jadi saya sedang bercerita tentang peristiwa prakemerdekaan yang pada waktu itu memang ada stratifikasi. Tidak sama sekali tidak bicara tentang kemenangan. Aneh memang. Anies dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober tahun 2017. Sedangkan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebuah rentang waktu yang sangat lama. Sebagai wilayah ibu kota dalam statusnya sebagai daerah khusus, Jakarta tentu memiliki perlakuan yang khusus pula. Sangat berbeda dengan daerah lain. Kok tiba-tiba Anies melompat ke masa silam ketika kolonialisme masih bercokol di negeri ini hanya sekedar untuk membela diri karena dirinya sudah terlanjur menggunakan istilah pribumi. Kesan yang muncul seolah-olah daerah Jakarta selama ini pasca kemerdekaan mendapatkan perlakuan tidak adil, padahal justru sebaliknya. Sebagai daerah khusus, Jakarta mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dengan progres pembangunan yang luar biasa, jauh lebih cepat dan dinamis dibandingkan dengan daerah lain. Dengan kata lain, seolah-olah Anies ingin menyampaikan pesan bahwa selama ini Gubernur DKI sebelum periodenya sama sekali tidak pernah berbuat apa-apa untuk mewujudkan keadilan, dan bisa saja Anies menganggap bahwa hanya dirinya lah yang mampu menghadirkan keadilan buat pribumi. Mungkin begitulah karakter orang yang mengidap sindrom megalomania, menganggap dirinya sebagai orang besar dan paling mampu untuk mengatasi keadaan, sedangkan yang lain dianggap tidak pernah bisa berbuat apa-apa.
Dan ketika dia lengser sebagai orang nomor 1 di DKI, ia kembali berteriak memamerkan rekam jejak dan karyanya selama memimpin DKI. Dan anehnya ketika banyak orang menyampaikan kritik tentang kepemimpinannya, dia sendiri memuji-muji rekam jejak dan karyanya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.